Selamat datang di TED Talk mengenai quarter life crisis yang biasanya dialami oleh mahasiswa. Pernah nggak sih kalian lagi diem di kamar, di kos, atau di tempat-tempat lainnya sambil scroll Instagram, Twitter, TikTok, atau LinkedIn, atau juga sosmed-sosmed lainnya, kalian ngeliat teman-teman kalian sudah lulus kuliah, dapat kerjaan yang bagus, internship di perusahaan-perusahaan besar, udah punya usaha yang bagus, atau beasiswa S2 di luar negeri. Kalian merasa kalian ini belum cukup dan belum punya pencapaian apapun. Kalian bingung arahnya kemana, sambil mikir, kira-kira jurusan yang kita ambil sudah sesuai apa belum ya? Nanti setelah lulus mau jadi apa ya? Nah, kalian lagi di fase quarter life crisis. Jadi, apa sih quarter life crisis itu? Quarter life crisis itu merupakan suatu kondisi di mana kalian lagi ngerasa cemas, bingung, overthinking, atau keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan lainnya. Nah, quarter life crisis ini biasanya terjadi pada usia 18-30 tahunan. Jika kalian sedang mengalami kondisi quarter life crisis ini, kalian tidak sendirian. Saya pun pernah merasakan quarter life crisis itu, bahkan sedang mengalami. Sampai-sampai skripsi tertinggal, CV belum rapi, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya bisa tertunda. Umur 18-30 tahunan bukan menjadi patokan kita harus mencapai pencapaian-pencapaian yang kita inginkan atau impian-impian yang kita inginkan. Di umur 18-30 tahunan, wajar kalau kalian merasa kalian harus mencapai impian kalian, tapi hal ini merupakan sebuah bentuk pendewasaan diri kalian supaya lebih berkembang dan berprogres untuk selanjutnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, mulai dari keluarga, teman, sahabat, atau yang lainnya bertanya kapan lulus, setelah lulus mau jadi apa, mau kerja di apa. Bahkan pertanyaan itu juga muncul dari diri kita sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dikarenakan ekspektasi kita yang ingin sesuai dengan ekspektasi orang lain, namun tidak sesuai dengan realitanya. Rasa tertinggal itu muncul karena melihat teman-teman sebaya yang sudah mencapai impiannya masing-masing. Namun, realitanya tak semudah yang dilihat di sosial media. Di sosial media mereka hanya memperlihatkan highlight-highlight pencapaian yang mereka sudah lakukan, tanpa kita tahu usaha-usaha apa yang mereka lakukan untuk mencapai pencapaian tersebut. Bahkan menurut survei yang telah dilakukan oleh LinkedIn tahun 2019, dilaporkan oleh The Guardian, sekitar 75% anak muda usia 25-33 tahun pernah mengalami quarter life crisis. Banyak sekali faktor pemicu yang menyebabkan quarter life crisis ini. Mulai dari ketidakpastian karir, tekanan finansial, ekspektasi sosial yang tinggi, bahkan penyebabnya juga sangat beragam. Bisa jadi hal ini dikarenakan dia baru pertama kali untuk mencoba hidup mandiri. Ada juga yang merasa terjebak di dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion dan minatnya. Sebagian orang mulai mempertanyakan apa sebenarnya makna sukses. Di tengah tekanan ekonomi, ekspektasi keluarga, dan standar masyarakat yang terus bergeser, banyak yang kehilangan arah dan kebingungan arah. Di saat yang sama, dunia juga berubah dengan cepat. Pekerjaan yang dulu dianggap mapan, bahkan sekarang bisa tergantikan oleh teknologi. Gelar pendidikan pun tidak menjamin kestabilan apa yang dapat mereka
capai. Karir, impian, realitanya tidaklah linear. Banyak orang berpindah jalur dan memulai lagi dari nol, atau mengejar hal-hal yang dianggap tidak menjanjikan. Lalu mengapa mahasiswa sering mengalami kondisi quarter life crisis? Karena mahasiswa sendiri merupakan suatu masa transisi yang besar. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, maka mereka akan melanjutkan untuk kerja. Lalu, apa saja tanda-tanda saat kita mengalami quarter life crisis? Yang pertama, mereka sering merasa bingung mengenai masa depannya. Yang kedua, mulai terjebak di situasi yang tidak stabil. Lalu sulit membuat keputusan ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan. Lalu selanjutnya kurang motivasi untuk menjalankan atau melanjutkan aktivitas-aktivitasnya. Lalu setelah itu sulit menjalankan atau sulit menentukan apakah harus menjalani kehidupan yang mereka inginkan atau sesuai dengan tuntutan keluarga, masyarakat, atau yang lainnya. Lalu, mereka kadang khawatir akan ketidakpastian hidup seorang diri atau mandiri. Yang terakhir, mereka terkadang merasa iri dengan teman sebaya yang sudah mencapai impiannya masing-masing. Lalu, bagaimana cara menghadapi quarter life crisis itu? Yang pertama bisa kita lakukan yaitu stop comparing and start exploring. Jadi kita berhenti untuk membandingkan diri kita dengan diri orang lain, dan mulailah untuk melakukan kegiatan yang positif, yang bisa menambah semangat kita untuk mencapai impian-impian kita. Membandingkan diri dengan orang lain itu merupakan sebuah aktivitas yang hanya membuang-buang waktu saja. Hal itu juga bisa membuat Anda semakin khawatir dan bingung akan ketidakpastian apakah kita bisa mencapai impian kita atau tidak. Kita harus fokus sama diri kita sendiri sehingga kita bisa mencapai impian tersebut. Karena hidup bukan sebuah perlombaan, kita punya awalan dan akhirannya masing-masing. Kita punya start dan finish di titiknya masing-masing. Yang kedua, kita bisa dengan cara take a small step. Jadi kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa mensupport kita, buat kita lebih nyaman, aman, senang. Walaupun kita melakukannya dengan cara pelan-pelan, kita harus tahu kalau kita itu hanya berhenti sebentar, bukan benar-benar menyerah. Yang ketiga, kita bisa juga sharing dengan orang lain, entah dengan keluarga, teman, saudara, sahabat, atau yang lainnya, yang sekiranya mereka bisa support dengan apa yang akan kita lakukan. Setelah itu, yang terakhir, kita bisa belajar untuk mencintai diri kita sendiri, lebih memahami diri kita sendiri. Bahkan ini quarter life crisis ini merupakan sebuah momentum kita untuk lebih percaya dengan diri sendiri, mengenali diri kita sendiri, menata ulang diri kita sendiri supaya kedepannya menjadi lebih baik. Jadi yang terakhir dari saya, quarter life crisis itu merupakan sesuatu yang nyata. Jika kamu merasa tersesat sekarang, maka kamu harus ingat itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu merupakan tanda kamu sedang dalam perjalanan. Jangan terburu-buru, take a small step aja. Jangan merasa harus punya jawaban sekarang,
Karena hidup bukan sebuah perlombaan, dan di perjalanan ini kamu gak harus sempurna. Kamu hanya perlu melangkah sekecil apapun langkahnya. Ingat, kalau kita semua merasa bingung, tapi dari kebingungan biasanya muncul arah yang baru. Dari arah baru ini bisa memunculkan versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih, sekian dari saya.